Resmi Paul Pogba absen di Piala Dunia 2022. Satu lagi bintang dipastikan absen di gelaran Piala Dunia 2022. Kali ini giliran gelandang asal Prancis yang baru kembali ke Juventus, yakni Paul Pogba. Pogba terpaksa tak bisa memperkuat Prancis di Qatar nanti karena kembali mengalami cedera. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agennya, yakni Rafael Pimenta, melalui laporan yang ditulis oleh Fabrizio Romano. Cedera yang kini dialami oleh Pogba berbeda daripada apa yang ia dapat pada awal musim ini. Apabila di awal musim gara-gara cedera lutut, maka cedera yang kedua ini karena cedera paha. Wales akan ganti nama jadi Cameroon usai Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Wales, yakni VAW, berencana mengganti sebutan nama mereka di kancah internasional usai Piala Dunia 2022. Bukan Wales lagi, mereka ingin dikenal sebagai nama Cameroon. FAW ingin kedepannya mereka dipanggil Cameroon dalam setiap partisipasi di turnamen internasional seperti Piala Eropa dan juga Piala Dunia. Dan diskusi informal dengan UEFA juga sedang dilakukan. Ukraina ngotot minta FIFA tendang Iran di Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Ukraina ngotot minta FIFA tendang Iran di Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Iran dituduh memasok senjata ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Sementara yang terbaru, Iran diketahui masuk ke dalam grup B untuk Piala Dunia di Qatar nanti. Iran akan berhadapan dengan Inggris, Wales, dan juga Amerika Serikat. Dikutip dari Daily Mail, jika FIFA turut di Ukraina, maka Inggris, Wales, dan juga Amerika Serikat akan menang WO atas Iran, sebab pertandingan sudah dijadwalkan. Luis Suarez bawa nasional juara Liga Uruguay. Penyerang veteran Uruguay Luis Suarez kembali menorehkan catatan impresif setelah berhasil menyabet penghargaan Man of the Match di balik kemenangan klub nasional atas Liverpool pada lanjutan Liga Uruguay 2022. Luis Suarez sukses menjaringkan 2 gol untuk membawa klub nasional menumbangkan Liverpool, dan kemenangan ini turut memastikan bahwa klub nasional sukses menjuarai Liga Uruguay yang ke-49 kalinya sepanjang catatan sejarah. Gelar juara ini tentu juga sangat istimewa bagi mantan penyerang Barca dan juga Liverpool itu, sebab dia telah sukses mengangkat trofi meski baru resmi bergabung dengan nasional pada bulan Juli yang lalu. Borussia Dortmund membatalkan tur ke Indonesia. Klub Bundesliga Jerman Borussia Dortmund mengkonfirmasi bahwa batal melakukan tur ke Indonesia, sebagaimana gantinya di Borussen akan melawan Johor Darul Ta'zim. Sebelumnya, perwakilan dari Dortmund bersama promotor dari Nine Sports sempat mengumumkan tur ke Asia Tenggara, yakni ke Singapura, Vietnam, dan Indonesia pada tanggal 21 November hingga Desember mendatang. Kevin De Bruyne, Qatar akan menjadi Piala Dunia terakhir saya. Bintang Manchester City Kevin De Bruyne mengakui kalau Piala Dunia 2022 di Qatar nanti akan menjadi yang terakhir dalam karirnya sebagai seorang pesepak bola. Pemain internasional Belgia tersebut akan membawa keluarganya ke Qatar sehingga anak-anaknya dapat melihatnya bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pemain berusia 31 tahun tersebut bermain untuk Belgia ketika negaranya finish di peringkat ketiga di Rusia 4 tahun yang lalu. Dan pada tahun 2014, Kevin De Bruyne berkontribusi membawa Belgia mencapai perempat final di Piala Dunia di Brasil. Lewandowski sabar meski musim pertamanya di Barcelona terpuruk di Liga Champions. Striker Barcelona Robert Lewandowski merasakan situasi yang tak sesuai harapan ketika ia bergabung dengan Barcelona. Tim barunya tersebut telah tersingkir dari Liga Champions dan duduk di posisi kedua klasemen sementara La Liga di bawah Real Madrid. Ia mengungkapkan tak berharap semuanya berjalan sempurna pada musim pertamanya di Barcelona. Ia mengaku paham perjalanannya membutuhkan waktu dan kesabaran mengingat masalah yang dihadapi oleh Barcelona sebelum ia merapat. Xavi akui Barcelona tak penuhi standar bersaing di Liga Champions.
Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menyebut timnya mengalami hasil terburuk di penyisian grup Liga Champions di musim ini dalam beberapa waktu terakhir. Xavi mengakui bahwa Barcelona tak memenuhi standar untuk bisa bersaing di grup tersebut. Xavi mengatakan timnya kurang dewasa untuk bermain di ajang Liga Champions karena diisi oleh banyak pemain muda, dan cedera yang dialami oleh beberapa pemainnya juga turut mempengaruhi penampilan dari tim. Resmi Stefano Pioli tandatangani kontrak yang baru bersama Milan. Pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli yang memenangkan gelar Serie A Italia resmi menekan perpanjangan kontrak 2 tahun di San Siro. AC Milan mengumumkan pada Senin waktu setempat bahwa Pioli yang kini berusia 57 tahun telah menandatangani kontrak baru hingga Juni 2025. Aston Villa siap dukung anggaran belanja Unai Emery di jendela bursa transfer Januari. Aston Villa dilaporkan akan mendukung Unai Emery di jendela bursa transfer Januari saat pelatih Spanyol tersebut bersiap untuk memulai bekerja di klub barunya nanti. Emery bergabung dengan Aston Villa meskipun sukses di Villarreal, di mana ia membawa tim Spanyol tersebut ke semifinal Liga Champions tahun yang lalu. Pemilik Aston Villa yakni Nassef Sawiris dan juga Wes Eden ingin melihat timnya untuk kembali berkompetisi di kancah Eropa, dan mereka melihat rekam jejak Emery yang luar biasa terlihat cocok untuk tugas khusus tersebut. Romelu Lukaku cedera lagi, bakal absen di Piala Dunia. Ada kabar kurang baik datang bagi Inter Milan. Penyerang andalan mereka yakni Romelu Lukaku kembali mengalami cedera baru-baru ini. Kabar cederanya Lukaku ini diumumkan langsung oleh laman resmi Inter Milan. Mereka menyebut bahwa striker 29 tahun itu mengalami cedera di bagian paha kiri. Cedera itu ia dapatkan dalam sesi latihan Inter di akhir pekan kemarin. Dalam keterangan resmi mereka, Inter Milan belum bisa memastikan seberapa parah cedera dari Romelu Lukaku. 6 pemain cedera, kondisi Bayern Munchen kini pincang. Bayern Munchen tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya saat menuntaskan partai terakhir di grup C Liga Champions. Laporan dari 90 Min mencatatkan ada 6 pemain yang dipastikan cedera. Beberapa di antaranya ada yang sudah pulih, tetapi kemungkinan besar diistirahatkan lebih dahulu. 6 pemain yang cedera di antaranya adalah Thomas Müller, Bunasar, Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Loris Sané, dan juga Matthijs de Ligt. Mereka berisiko akan diturunkan setelah baru pulih dari cederanya. Darwin Núñez dinilai versi Divock Origi dengan sedikit peningkatan. Penampilan Darwin Núñez masih angin-anginan di Liverpool. Walaupun sudah mencetakkan gol beberapa kali, puja-puji terhadap insting golnya masih nol besar. Dengan harga yang mahal, Núñez seharusnya bisa melakukan hal-hal lebih spektakuler bersama Liverpool. Bahkan menganggap bahwa penampilan Núñez saat ini sudah seperti sosok Divock Origi. Gascarino menilai bahwa Núñez hanya sedikit lebih bagus jika dibandingkan pemain yang kini membela AC Milan tersebut. Jose Mourinho dapatkan tempat spesial di hati Diogo Dalot. Sosok pelatih Manchester United yang memboyongnya ke Old Trafford adalah Jose Mourinho. Mourinho diketahui tak masalah dengan mahar yang mencapai 22 juta euro untuk bisa memboyong Diogo Dalot ke Old Trafford. Kedatangan Dalot bek kanan yang baru berusia 18 tahun sempat mengejutkan, bukan karena maharnya, tetapi karena Dalot adalah pemain muda dengan rekam medis yang cukup serius. Namun Mourinho bergeming dan tetap memfinalisasi transfernya tersebut. Diogo Dalot pun betul-betul terkesan dengan kepercayaan yang diberikan oleh sosok yang kini dijuluki oleh The Special One tersebut. Manchester United dilaporkan segera perpanjang kontrak dari Rashford. Manchester United dilaporkan segera memperpanjang kontrak dari Marcus Rashford di Old Trafford. United kabarnya akan menyelesaikan proses perpanjangan kontrak sebelum akhir tahun untuk menepis minat dari sejumlah klub top Eropa. Rashford telah memasuki 8 bulan terakhirnya dari kontraknya dengan gaji senilai 200.000 pound sterling per pekannya. Manchester United bisa memberi penawaran yang baru atau mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun dari kontraknya saat ini. Jika tidak, Rashford akan dapat membuat pembicaraan dengan klub asing secara resmi pada 1 Januari nanti. Erik ten Hag beri pujian ke Casemiro.
Manajer Manchester United Erik ten Hag baru-baru ini memberikan pujian kepada Casemiro yang menyebut bahwa sang gelandang kini punya peran yang krusial bagi skuad Setan Merah. Ten Hag mengaku puas melihat performa yang ditunjukkan oleh sang gelandang tersebut. Saya memanggilnya Casemiro sebagai semen dari lini tengah kami, ujar Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menilai bahwa Casemiro benar-benar memberikan dampak positif bagi Manchester United. Ia percaya sang gelandang memiliki kontribusi yang besar di skuadnya. Lagi on fire, Gary Neville optimis Manchester United bisa finish di 4 besar. Legenda Manchester United yakni Gary Neville baru-baru ini merevisi ucapannya terkait kondisi mantan klubnya kini, yang menyebut bahwa Manchester United berpotensi besar untuk finish di 4 besar IPL di akhir musim mendatang. Ia menilai bahwa performa Manchester United saat ini sudah semakin membaik dan siap bersaing untuk posisi 4 besar. Neville menyebut bahwa ia awalnya ragu bahwa Manchester United bisa bersaing untuk posisi 4 besar, namun ia menilai performa United saat ini sudah jauh lebih baik dan mereka siap melakukan sesuatu yang mengejutkan. Banyak pemain cedera, Conte minta datangkan bintang lini depan Atalanta. Pelatih Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte menginginkan tambahan kekuatan untuk lini depan bagi The Lilywhits. Kini Conte bersama dengan manajemen Spurs tengah mengamati situasi dari Ruslan Malinovskyi dari Atalanta. Malinovskyi sendiri merupakan pemain andalan dari Atalanta dalam beberapa musim terakhir. Kontrak Malinovskyi bersama Latvia akan berakhir pada Juni 2023 nanti. Praktis pemain 29 tahun tersebut akan bebas mengadakan pembicaraan mengenai perjanjian prakontrak dengan klub lain mulai Januari mendatang. Barcelona seriusi perburuan N'Golo Kante. Berita mengenai ketertarikan Barcelona terhadap N'Golo Kante nampaknya bukan sekedar pepesan kosong. Dalam Blaugrana dilaporkan mulai menyerusi transfer gelandang milik Chelsea tersebut. Barcelona serius untuk mengejar tanda tangan N'Golo Kante karena mereka butuh pengganti untuk Sergio Busquets. Sergio Busquets sendiri akan habis kontraknya di musim panas 2023 nanti, dan dia dilaporkan sudah mantap untuk pergi dari Camp Nou untuk pindah menuju Amerika Serikat. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona sudah menghubungi Kante dan mereka menawarinya kesempatan untuk pindah ke Camp Nou di musim panas tahun depan. Manchester United bajak gelandang pertahanan milik Ajax. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, The Red Devils kini sudah berusaha untuk mendatangkan pemain Ajax yakni Edson Alvarez di Januari. Tetapi guna mendatangkan pemain berpaspor Meksiko ini memang tidak terdengar mudah. Selain memiliki pesaing utama dari tim Liga Inggris lainnya seperti Chelsea dan Barcelona, Ajax Amsterdam juga sepertinya akan bersikeras untuk mempertahankan Alvarez setidaknya sampai musim panas 2023 mendatang. Walau demikian, Manchester United tetap terlihat memiliki keuntungan besar dalam melakukan penawaran resmi kepada pemain 25 tahun tersebut, karena Ten Hag yang pernah bekerja sama dengannya bisa membujuknya untuk bisa segera bereuni. Chelsea jadi pelabuhan terdepan Ronaldo usai tinggalkan Manchester United. Chelsea menjadi klub yang teratas yang berpotensi menjadi pelabuhan Ronaldo usai angkat kaki dari Manchester United di musim dingin mendatang. Bukan tanpa alasan, dalam saga musim panas yang lalu, The Blues di bawah rezim Todd Boehly begitu getol untuk bisa menggait Cristiano Ronaldo. Boehly bahkan menjadikan Ronaldo sebagai proyek ambisiusnya di Stamford Bridge. Sayangnya rumor tersebut gagal terrealisasi setelah Thomas Tuchel menolak kedatangan dari Ronaldo ke kota London. Kini dengan Tuchel yang sudah digantikan oleh Graham Potter, Boehly punya kans besar untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Terlebih ia saat ini masih menjalin kontak dengan sang agen yakni Jorge Mendes.